Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu bab 53-54. Bab 53 Penalti. Hari berikutnya. Siang jam 1 siang. Dong Suebing masih memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan Su Yan. Li Qing, yang mengenakan pakaian olahraga memasuki kantor urusan umum. Busnya ada di sini. Mereka yang berpartisipasi dalam pertandingan harus berubah, atau Anda semua dapat memilih untuk berubah di stadion. Warnanya sama dengan pertandingan kemarin. Atasannya harus putih, dan celana pendek tidak masalah. Wajah Li Qing berubah. Semua orang mendengarkan. Tinggal 2 pertandingan lagi, termasuk sisa pertandingan sore ini. Para petinggi dan kepala Su telah memberi kami misi. Kami tidak boleh kalah lagi. Berikan penampilan terbaikmu nanti. Tidak bisa kalah. Semua orang mengerang. Li Qing menjawab dengan tegas. Anda harus memperlakukan ini sebagai misi politik. Apakah kamu mengerti? Ya Pak, ya Pak. Penui dan Shongji segera menjawab. Tapi mereka tidak percaya diri. Dong Suebing senang bahwa dia telah lolos dari nasib ini. Dia telah mendengar dari Tan Limei bahwa tim mereka tidak memenangkan 1 pertandingan pun dari 6 pertandingan terakhir dan mereka kalah telak untuk setiap pertandingan yang mereka mainkan. Skornya seperti 5-0, 3-0 dan bahkan 7-0. Mereka belum mencetak 1 gol pun. Inilah mengapa para petinggi biro memberikan misi politik ini kepada mereka. Dong Suebing, Tan Limei, dan Ou Tian tetap di kantor. Chang Juan, Suangzi dan yang lainnya mengikuti Li Qing keluar dari kantor. Tidak ada banyak pekerjaan di sore hari. Dong Suebing membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menonton film online. Selama hari libur nasional, jam kerja mereka sampai jam 3 sore. Saat itu 5 menit sampai jam 3 sore, dan Tan Limei mulai mengemasi barang-barangnya. Dia dengan riang menepuk punggung Dong Suebing. Bingzi, ayo pergi ke Stadion Yuetan untuk menonton pertandingan mereka. Kali ini, biro sangat ingin mendapatkan kemenangan. Jika mereka kalah di semua pertandingan di turnamen ini, mereka pasti akan dimarahi. Dong Suebing tidak ada hubungannya di rumah, dan dia mengangguk. Oke, mari kita pergi dan melihat-lihat. Su Yan juga ada di sana. Mungkin akan ada kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Stadion Yuetan. Biro telah memesan stadion ini. Dong Suebing dan Tan Limei menunjukkan izin kerja mereka dan diizinkan memasuki stadion. Mereka berjalan melalui terowongan pintu masuk, dan mereka bisa mendengar sorak-sorai. Di bawah terik matahari, lebih dari 20 anggota keamanan negara berlarian di lapangan. Suangzi berkeringat dan terengah-engah di dekat tiang gawangnya. Guo Panwei berlarian tanpa tujuan dan berteriak, "Lulus, berikan padaku." Guo Sunji juga memegang sepatu bolanya dan duduk di pinggir lapangan. Sepertinya dia adalah cadangan. Pertahanan. Pertahanan. Di sisi lapangan, Su Yan dengan pakaian olahraganya meneriakkan instruksi kepada timnya. Semuanya mundur dan bertahan. Tandai bahwa tidak. 21. Jangan biarkan dia lewat. Hentikan dia. Li Qing membawa tas Su Yan di sisinya dan juga berteriak kepada para pemain. Tan Limei berbisik kepada Dong Suebing. Kepala Su kami sangat serius. Sepertinya dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ayo pergi. Suster Juan ada di sana. Ayo pergi. Dong Suebing berhenti sejenak. Bukankah sebaiknya kita menyapa para pemimpin dulu? Tidak bisakah kamu melihat para pemimpin sedang sibuk?
Dong Suebing melihat ke belakang Suin tanpa daya dan mengikuti Tan Limei ke tempat Chang Juan duduk. Chang Juan sedang duduk dengan beberapa pria dan wanita muda dari bagian politik dan Departemen Keuangan. Mereka bersorak lesu untuk tim mereka. Maju dan tembak, tapi sorakan mereka terlalu lembut. Dibandingkan dengan tim lain, sorakan mereka tidak terdengar. Xiao Dong, Xiao Tan, kalian semua ada di sini. Chang Juan menoleh ke arah mereka dan memegang kipas untuk menghalangi sinar matahari. Dong Suebing dengan santai bertanya, "Saudari Juan, bagaimana pertandingannya? Berapa skornya sekarang?" Chang Juan menjawab, "Kali ini, kami bermain jauh lebih baik dari beberapa pertandingan sebelumnya. Skornya 0-0, dan tinggal 10 menit lagi. Sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang. Setidaknya kami memenuhi persyaratan kepala Su untuk tidak kalah." Tan Limei terkesiap. "Kami bermain bagus." Itu datang ke akhir pertandingan, dan semua pemain di lapangan lelah. Mereka berlari perlahan mengejar bola tanpa taktik atau strategi apapun. Tim Biro Cabang Distrik Barat tidak memiliki standar yang sama dengan tim Biro Cabang Chaoyang. Sebagian besar waktu, mereka bermain bertahan. Lawan mereka berusaha mencetak gol dari jauh. Su Yan berteriak dengan suaranya yang serak, "Bertahanlah dengan benar. Tinggal 10 menit lagi." Li Qing juga berteriak, "Lari lebih cepat. Kalian semua, lari lebih cepat." Kantor cabang distrik Chaoyang No. Pemain depan 21 menerima umpan dari luar kotak penalti, dan dia berbalik untuk menembak ke gawang. Perbesar. Itu adalah sudut yang canggung, dan bola meleset beberapa inci dari tiang gawang. Nomor 21 memegangi kepalanya dengan sedih dan kemudian mengacungkan jempol kepada rekan setimnya yang mengoper bola kepadanya. Dong Suebing berkedip, "Siapa pria itu? Kenapa dia begitu baik?" Dong Suebing pernah bermain sepak bola dengan teman-teman sekelasnya di universitas. Meskipun dia tidak pandai dalam hal itu, dia bisa membedakan antara pemain yang baik dan pemula. Ini tidak. 21 berada pada level yang berbeda dari yang lain. Chang Juan menjawab, "Saya mendengar orang itu sebelumnya dari tim junior nasional. Dia lebih profesional daripada yang lain. Dia hampir mematahkan pertahanan kami beberapa kali." "Tidak jauh," Su Yan berteriak dengan marah. "Tandai tidak." 21. "Jangan biarkan dia mendapatkan bolanya." Beberapa hari ini, suasana hati Su Yan sedang buruk. Dia pikir ini semua pertandingan persahabatan untuk membiarkan pekerja staf berpartisipasi dalam beberapa kegiatan olahraga. Itu sebabnya dia mengambil peran sebagai manajer dan pelatih tim. Tetapi biro cabang lainnya mencoba yang terbaik, dan timnya telah kalah sejak awal turnamen. Su Yan terlalu malu di sisinya. Inilah mengapa dia memberikan perintah bahwa mereka tidak boleh kalah hari ini. Bahkan hasil imbang sudah cukup bagus. 8 menit lagi, 5 menit lagi, skor masih 0-0. Su Yan merasa lega. Dia melihat seorang wanita paruh baya menonton pertandingan tidak jauh dan mengerutkan kening. Wanita berkacamata itu juga melihat Su Yan dan membalas mencibir. Dong Suebing sedang mengamati Su Yan dan menonton pertandingan ketika dia memperhatikan detail ini. Dia bertanya kepada Tan Limei apakah dia tahu siapa wanita itu. "Siapa orang itu?" Kepala Su sepertinya tidak menyukainya. "Apakah dia manajer tim untuk tim Chaoyang?" Tan Limei melihat ke arah itu. "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." "Sister Chang, apakah Anda kenal orang itu?" "Siapa?" Chang Juan melihat ke arah yang ditunjuk Dong Suebing. "Kenapa dia ada di sini?" Dong Suebing bertanya, "Siapa dia?" Chang Juan melihat sekelilingnya dan menyeret Tan Limei dan Dong Suebing ke samping. "Nama orang itu mirip dengan kepala Su. Namanya juga Su Yan."
Dia adalah wakil komisaris politik distrik dari Biro Cabang Distrik Timur. Oh, aku tahu kenapa dia ada di sini. Besok pertandingan terakhir kita adalah melawan Biro Cabang Distrik Timur. Dia seharusnya ada di sini untuk mengawasi tim kita. Dong Suebing bingung. Bukankah ini turnamen rekreasi? Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu serius? Chang Juan tertawa. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kepala Su dan komisaris politik Su tidak berhubungan baik. Bagi yang lain, ini mungkin pertandingan persahabatan. Tapi bagi keduanya, tidak. Saya mendengar bahwa mereka berdua sering berdebat selama pertemuan Biro Kota. Saya akan memberitahu Anda semua rahasia lainnya. Simpan untuk dirimu sendiri. Chang Juan merendahkan suaranya. Apakah Anda tahu Kepala Su adalah seorang janda cerai? Mantan suaminya menikah lagi, dan pengantin barunya adalah Su Yan. Karena alasan ini, hehe. Apakah kalian semua mengerti sekarang? Tan Limei berkata, oh. Saya masih bertanya-tanya mengapa Kepala Su memberikan perintah seperti itu. Dia tidak ingin dipandang rendah oleh saingannya. Dong Suebing juga mengerti. Chang Juan menjawab, jangan bicarakan ini lagi. Tidak baik jika ini menyebar. Pertandingan akan segera berakhir. Ayo, mari bersorak untuk tim kita. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Tan Limei melambaikan tangannya dengan penuh semangat, tim distrik barat. Pergi. Dong Suebing juga terpengaruh oleh atmosfer dan mulai bersorak keras untuk tim mereka, pertahanan. Dong Suebing dan yang lainnya hanya berharap hasil imbang. Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Guo Panwei yang bermain sebagai bek, secara tidak sengaja menabrak salah satu rekan setimnya di luar kotak penalti dan keduanya melambat. Ini memberi nomor 21 kesempatan untuk menerobos pertahanan mereka. Dia berlari ke area penalti dengan bola dan menipu bek tengah ke arah yang salah dengan tipuan. Dia terus maju, dan hanya penjaga gawang yang tersisa berdiri di depannya. Penjaga gawangnya adalah Xiao Gao, dari bagian politik. Dia tidak tahu cara bermain sepak bola. Dia dipilih untuk menjadi bagian dari tim karena dia lebih tinggi. Dia bergegas ke depan untuk mencoba memblokir No. 21, tapi dia tidak sengaja tersandung No. 21 ke tanah. Sebelum 21 jatuh ke tanah, dia menendang Xiao Gao dengan sepatu botnya. Baik Xiao Gao maupun tidak, 21 berguling-guling di lapangan kesakitan. Berbunyi. Wasit dari Biro Kota meniup peluit dan menunjuk titik putih. Penalti. Bab 54 tidak ada orang lain yang mau pergi. Saya akan pergi. Peluit ditiup, dan kerumunan itu gempar. Para pemain dari distrik barat tidak senang dengan keputusan wasit. Di mana kita melakukan pelanggaran. Guo Panwei berteriak dengan cemas, ini salah penilaian. Dia yang menendang Xiao Gao. Wasit mengabaikan protes para pemain dan menunjuk titik putih. Penalti. Apa yang salah denganmu? Su Yan berlari ke lapangan dan berteriak kepada wasit. Kami bertahan dengan benar. Hal ini tidak. 21 yang telah dilanggar. Dia menabrak kiper. Bagaimana Anda bisa membuat keputusan ini? Anda sangat dekat, dan Anda tidak melihatnya. Su Yan melihat sekeliling dan berteriak, di mana hakim garis? Dapatkan hakim garis di sini. Tan Limei, yang berada di tribun, juga berteriak, salah menilai. Setelah Tan Limei memulai, penonton lainnya juga mengikuti. Dong Suebing tetap diam. Dia tahu bahwa sulit untuk memutuskan siapa yang melakukan pelanggaran dalam skenario seperti itu. Wasit tidak menyangka manajer tim distrik barat begitu serius. Meskipun wasitnya berasal dari Biro Kota, pangkatnya jauh lebih rendah dari Kepala Su. Dia tidak berani menentang keputusan Su Yan.
Dia ragu-ragu dan berpikir apakah dia harus menuruti permintaan Su Yan. Bagaimanapun, ini hanya pertandingan persahabatan. Kurasa aku mungkin. Sebelum manajer tim Chaoyang mengatakan apa-apa, wanita paruh baya berkacamata itu berjalan dengan tas tangannya. Itu wakil komisaris politik kantor cabang distrik Timur Su. Keputusanmu benar. Di mana salah menilainya? Sultan mengenakan celana dan kemeja lengan pendek. Matanya kecil, dan dia seharusnya tidak secantik kepala Su ketika mereka masih muda. Dia melenggang dan melirik Su Yan. Saya melihat kejadian itu dengan jelas. Penjaga gawang distrik baratlah yang menjegal gawang Chaoyang. 21 dulu. Wajah Su Yan menjadi hitam. Wakil komisaris politik Su, apa artinya ini? Wakil komisaris politik Su memandangnya dan menjawab. Wakil kepala biro Su, saya mengatakan apa yang saya lihat. Su Yan menjawab, saya juga melihat kejadian itu dengan jelas. Kamu tidak perlu ikut campur. Wakil komisaris politik Su, tapi Anda bukan wasit. Wasit telah memberikan penalti. Benar. Wasit terjebak di tengah dan tidak tahu harus berkata apa. Manajer tim biro cabang Chaoyang hanyalah seorang direktur divisi, dan dia pura-pura tidak melihat apa-apa. Hampir semua orang di petinggi keamanan negara Beijing mengenal kepala Su, dan wakil komisaris politik Su berselisih karena insiden itu di masa lalu. Tidak ada yang ingin terlibat di antara kedua wanita itu. Kepala Su dan wakil komisaris politik Su berdebat selama 5 menit. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa mereka harus meningkatkan argumen ini ke atasan mereka. Sebuah panggilan dibuat ke biro kota, yang merupakan penyelenggara turnamen ini dan telepon diteruskan ke kepala Su. Xiao Su, pikirkan gambaran yang lebih besar. Apa gunanya berdebat tentang masalah sepele seperti itu? Ini adalah turnamen persahabatan. Wasit telah memberikan penalti, dan itu seharusnya penalti. Keputusan wasit sudah final. Lanjutkan pertandingannya. Setelah kepala Su mengakhiri panggilan, wakil komisaris politik Su tersenyum, tim Anda telah kalah dalam berapa kali berturut-turut? 7. 8. Urus urusanmu sendiri. Kepala Su berusaha mengendalikan amarahnya. Dia bisa merasakan tekanan darahnya meningkat, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia berjalan kembali ke pinggir lapangan dan melihat Xiao Gao yang terluka. Bagaimana cederamu? Apakah kamu masih bisa bermain? Xiao Gao, yang masih setengah berbaring di tanah, menjawab, maaf, Kepala Su, kaki saya terlalu sakit. Tidak. 21 sudah berdiri dan melakukan pemanasan untuk tendangan penalti. Dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Su Yan terlihat mengerikan. Dia berpikir jika tim Chaoyang mencetak penalti ini, maka tim distrik barat akan menderita 7 kekalahan berturut-turut. Dia akan ditertawakan oleh wakil komisaris politik Su Yan. Kepala Su mampu kehilangan pertandingan ini, tetapi dia tidak mau ditertawakan oleh wanita itu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, ganti penjaga gawang. Saya tidak peduli apa yang Anda semua lakukan, tetapi mereka tidak boleh mencetak gol. Kalian semua harus memblokir hukuman ini. Semua orang tahu bahwa wakil kepala biro Su sangat marah dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Sangat mudah untuk mengganti kiper karena turnamen ini tidak membatasi jumlah pemain pengganti. Siapapun yang ingin bermain bisa langsung masuk ke pertandingan sebagai pemain pengganti. Tapi masalahnya adalah tidak. 21 pemain. Dia bisa dianggap sebagai pemain profesional. Itu semua keberuntungan untuk tendangan penalti. Tidak ada yang tahu ke arah mana penendang penalti akan menendang. Bagaimana jika penjaga gawang yang diganti tidak dapat menyelamatkan penalti dan kepala Su membiarkan orang itu bertanggung jawab penuh? Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun.
1 detik, 5 detik, Su Yan mengerutkan kening. Li Qing, Anda akan memilih penjaga gawang. Li Qing tersenyum lelah dan menatap Guo Sunji. Xiao Guo, kamu pergi dan coba. Guo Sunji tertegun selama beberapa detik dan segera menolak, saya telah melukai pinggang saya, dan saya tidak bisa menyelam untuk menyelamatkan bola. Sudut mata Li Qing berkedut dan beralih ke pemain lain dari Departemen Keuangan. Xiao Zhao, kamu lebih tinggi. Kamu akan menjadi penggantinya. Xiao Zhao menjawab dengan wajah panjang, Direktur Li, saya belum pernah bermain sebagai penjaga gawang sebelumnya. Saya tidak berpikir saya bisa menyelamatkan penalti. Xiao Wang, kamu lulus dari sekolah polisi. Anda seharusnya tidak memiliki masalah. Anda akan bermain. Saya, Bang. Su Yan melemparkan tas tangannya ke lantai dan menunjuk Guo Sunji dan para pemain lainnya. Tidak ada yang bisa bermain sebagai penjaga gawang. Untuk apa kalian semua di sini? Meskipun ini hanya turnamen persahabatan, tim Distrik Barat telah kehilangan terlalu banyak pertandingan. Mereka semua juga tidak ingin kalah dalam pertandingan ini, tapi, Tan Limei, yang berdiri tidak jauh, menghela nafas. Itu dia. Kami pikir pertandingan ini seri. Tapi sekarang, Dong Suebing mengangguk. Betul sekali. Itu tidak. 21 terlalu bagus. Tidak peduli siapa yang menjadi penjaga gawang, itu juga tidak berguna, 7 kekalahan berturut-turut. Chang Juan membenamkan wajahnya di tangannya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan datang ke sini untuk menyemangati mereka. Itu terlalu memalukan. Seorang gadis dari Biro ke-6 Keamanan Publik juga berkata, Wakil Komisaris Politik Su Yan dari Distrik Timur itu terlalu berlebihan. Ini juga bukan timnya yang bermain sekarang. Kenapa dia ikut campur dalam pertandingan ini? Mereka semua berasal dari Distrik Barat, dan gadis itu berada di pihak Su Yan. Wasit berjalan mendekat dan memberitahu Su Yan dengan lembut, Kepala Su, sudah waktunya untuk melakukan tendangan penalti. Penjaga gawang timmu. Wakil Komisaris Politik Su dan tim lainnya juga melihat ke bangku cadangan. Beberapa menjadi tidak sabar, dan beberapa menertawakan mereka. Kepala Su memarahi para pemain, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk menjadi penjaga gawang. Tawa Wakil Komisaris Politik Su menjengkelkan. Wajah Su Yan memerah karena marah. Tangannya sudah gemetar. Dong Suebing tertawa dalam hatinya ketika dia melihat Guo Sunji menundukkan kepalanya. Dia berharap Su Yan memilih Guo Sunji untuk menjadi penjaga gawang dan tim lain mencetak penalti. Su Yan pasti akan membenci Guo. Tunggu sebentar. Dong Suebing berhenti sejenak. Penalti. Aku akan mengulangi diriku sekali lagi. Su Yan hampir mencapai batas kemampuannya. Salah satu dari kalian harus menjadi penjaga gawang. Aku tidak peduli siapa di antara kalian, tapi salah satu dari kalian harus turun ke lapangan. Keenam cadangan tetap diam, dan mereka berdoa agar mereka tidak dipilih. Kalian semua. Su Yan akan mulai berteriak pada para pemain. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya. Kepala Su, jika tidak ada yang ingin menjadi penjaga gawang, bolehkah saya mencoba? Semua orang berbalik untuk melihat siapa orangnya. Itu Dong Suebing. Risiko tinggi, pengembalian tinggi. Ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan para pemimpin. Untuk promosi, layak untuk mengambil risiko. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.